Hai Sobat Polkesbaya, selamat datang di Cangkruk, Bincang Kreatif Yuk di Polkesbaya. Masih bersama saya, Bella. Hari ini kita kedatangan tamu yang ditunggu-tunggu nih kayaknya tamu kita hari ini nih. Kita akan masih tetap membahas tentang jurusan yang ada di Poltekkes Surabaya. Coba tebak dulu ini jurusan apa? Mencetak lulusan tenaga kesehatan tapi teknik. Coba apa ayo? Yes, benar banget, teknologi elektromedis. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk follow kita sosial media kita di @polkes_surabaya. Oke, langsung aja kita sambut bintang tamu kita, ada Bapak Dr. Endro Yulianto STMT. Selamat datang Pak Endro. Terima kasih Mbak Bella, kesempatan yang baik bisa masuk di podcast Poltekkes Surabaya. Semangat ya Pak. Alhamdulillah semangat. Masih puasa Pak? Alhamdulillah masih lah. Semoga bisa tuntas selama bulan Ramadan. Amin, luar biasa. Pak Endro. Iya. Sehat Pak Endro ya? Alhamdulillah sehat. Sapa dulu dong Pak teman-teman yang ada di rumah dong. Halo teman-teman semua, saya Endro Yulianto. Kebetulan saya diberikan amanah sebagai Ketua Jurusan di Teknologi Elektromedis Poltekkes Kemenkes Surabaya. Iya, terima kasih Pak Endro. Iya. Pak Endro, ternyata ternyata tenaga kesehatan itu ada juga ya yang versi tekniknya. Saya baru tahu nih Pak. Iya. Pak Endro bisa sharing-sharing nggak itu teknik elektromedis tuh seperti apa sih Pak? Apa aja yang dipelajarin anak-anak tuh? Iya. Jadi jurusan teknologi elektromedis itu ada 2 program studi. Program studi Diploma 3 dan program studi Sarjana Terapan. Yang kompetensinya tentunya berbeda. Secara profil, kalau yang Diploma 3 itu adalah sebagai teknisi dan sebagai analis. Kemudian yang Sarjana Terapan di samping sebagai teknisi dan analis, dia juga sebagai evaluator dan teknopreneur. Jadi intinya kalau yang mahasiswa Diploma 3 ini dia harus menguasai tentang pemeliharaan alat-alat kedokteran. Sementara yang Sarjana Terapan ini di samping dia bisa melakukan pemeliharaan dan perbaikan, dia juga harus bisa melakukan inovasi dalam tanda kutip ya, melakukan inovasi terkait peralatan-peralatan kesehatan. Jadi misalnya ada terjadi kerusakan, itu dari komponen yang tidak ada dia bisa melakukan inovasi-inovasi, ya dimodifikasi, kemudian dia harus bisa membuat rangkaian-rangkaian yang bisa menggantikan komponen yang tidak didapatkan di pasaran misalnya. Begitu, Mbak. Jadi kalau yang perawat itu murni di pasien, kalau elektromedis ini ke peralatan-peralatan yang nantinya digunakan oleh dokter maupun tenaga medis lain. Tapi dalam pembelajarannya mereka juga diajarkan ilmu-ilmu kesehatan atau hanya teknik aja? Untuk mata kuliah yang mendukung itu ada mata kuliah anatomi fisiologi. Ya, jadi supaya mahasiswa tahu bahwa alat-alat yang ditangani itu memang nantinya akan berdampak terhadap manusia gitu. Jadi akan fatal kalau misalnya, ambil contoh lah, misalnya kalau seorang teknisi memperbaiki radio, memperbaiki televisi gitu ya, radio atau televisinya rusak, tentu paling tidak bisa nonton TV atau tidak bisa dengerin radio. Tapi ketika seorang elektromedis memperbaiki infant inkubator untuk yang bayi prematur itu ya, kemudian terjadi kerusakan di situ, akibatnya fatal. Nah itu bayinya bisa meninggal gitu kalau terjadi kerusakan di situ. Oleh karena itu, mahasiswa elektromedik di samping dibekali ilmu teknik, dia juga harus dibekali ilmu tentang anatomi fisiologi. Ada mata kuliah anatomi fisiologi dan ada mata kuliah fisika kesehatan, teknik biomedis dulu. Ya, jadi misalnya ada mata kuliah pilihan seperti mata kuliah diagnostik, ya peralatan diagnostik itu di pertemuan-pertemuan awal dia akan diajari gitu. Misalnya peralatan infant inkubator itu fungsinya apa dan digunakan untuk apa. Kalau terjadi
kerusakan kira-kira akibatnya apa. Jadi secara anatomi dipelajari, secara alat juga harus dipelajari. Kalau terjadi kerusakan kira-kira akibatnya apa terhadap pasien, itu juga akan dipelajari juga ya. Ada keselamatan kerja juga K3 ya, juga dipelajari di jurusan teknologi elektromedis. K3-nya yang seperti apa, Pak? K3-nya K3 peralatan. Jadi kita juga ada mata kuliah tentang kalibrasi. Jadi kalibrasi itu tujuannya memastikan bahwa alat-alat yang akan digunakan oleh tenaga medis itu sudah sesuai dengan standar keamanan. Misalnya alat setelah rusak kemudian diperbaiki, apakah alat yang diperbaiki ini sesuai standar atau tidak, itu harus dikalibrasi dulu. Jadi untuk memastikan bahwa alat-alat yang akan digunakan oleh dokter yang nantinya akan berdampak pada pasien itu benar-benar sudah safe, sudah aman secara standar keselamatan pasien. Untuk kalibrasi nih Pak ya, ternyata timbangan aja itu yang menurut kita itu sudah benar, ternyata itu juga harus dikalibrasi karena nantinya bisa berubah itu ya Pak. Iya. Itu penyebabnya apa tuh Pak? Penyebabnya bisa macam-macam karena setiap peralatan itu kan ada spesifikasi ya. Nah, harus ditempatkan di suhu berapa, peletakannya harus seperti apa. Kemudian misalnya dia menggunakan daya dari listrik, tegangannya harus berapa, itu semuanya harus terstandar. Jangankan timbangan yang misalnya kita salah menimbang saja paling hanya nambah atau ngurang berat badan gitu ya. Sementara di alat kedokteran itu ada peralatan diagnostik, ada peralatan terapi yang semuanya harus terstandar. Ketika seorang menggunakan alat elektrokardiogram, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur jantung gitu ya, kemudian misalnya terjadi kesalahan karena alatnya belum dikalibrasi sehingga hasilnya menjadi tidak betul, kemudian dibaca oleh seorang dokter menganggap bahwa terjadi anomali nih pada sinyal ECG pasien, berarti pasiennya menderita kelainan jantung. Padahal bukan pasien yang menderita kelainan jantung, alatnya yang rusak. Nah ini yang fatal. Nah salah satu tugas dari alumni jurusan teknologi elektromedis itu ya kalibrasi. Di samping pemeliharaan, perbaikan, dan juga yang penting adalah kalibrasi. Memastikan bahwa alat-alat yang akan digunakan itu harus benar-benar terstandar secara keamanan. Berarti sebenarnya untuk prospek lulusannya itu banyak ya Pak, pendaya gunaan lulusannya itu loh, banyak yang butuh sebenarnya karena kalau kita kan taunya ya merawat pasien itu pasti yang lebih banyak adalah tenaga kesehatan keperawatan. Kalau tekmed itu apa gitu kan. Jadi memang kebutuhan di rumah sakit ya untuk tenaga medis ya mungkin tidak sebanyak perawat atau bidan itu atau dokter ya. Di satu rumah sakit itu memang kebutuhan tenaga elektromedis ya tidak terlalu banyak. Tapi dengan institusi kita yang masih sedikit saat ini, kebetulan saya juga sebagai ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Elektromedis Indonesia ya. Di situ sudah ada saat ini 22 institusi pendidikan tinggi elektromedis di seluruh Indonesia. Jadi total ada 6 program studi sarjana terapan dan 18 program studi diploma 3. Yang negeri kebetulan yang di bawah Kemenkes ada 2, yaitu Poltekkes Surabaya dan Poltekkes Jakarta 2. Nah, lulusannya ini masih sangat sedikit gitu ya. Jadi misalnya ada satu formasi PNS gitu ya di satu rumah sakit atau 2 formasi untuk tenaga elektromedis, paling yang daftar cuma 10 atau 5 orang gitu. Sementara kalau ada formasi perawat 100 gitu ya, mungkin yang daftar bisa 5.000 gitu ya. Nah ini memang peluangnya besar. Nah di samping di rumah sakit, kita juga ada beberapa industri peralatan kedokteran yang membutuhkan tenaga kita gitu. Distributor, kemudian ada juga lab uji kalibrasi, karena sekarang ini tumbuh banyak lab-lab uji kalibrasi baru yang tugasnya melakukan kalibrasi terhadap peralatan-peralatan elektromedis yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di rumah sakit. Nah, pemerintah, Kementerian Kesehatan itu ada satu badan yang namanya BPFK, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Ya. Dan kalau
Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan ini sepertinya sudah daftar tunggunya lama. Kalau diminta untuk melakukan kalibrasi peralatan di seluruh rumah sakit, sepertinya daftar tunggunya lama. Sehingga sekarang ini banyak tumbuh lab uji kalibrasi yang tugasnya juga sama dengan BPFK di bawah Kemenkes, hanya dia swasta gitu. Nah, lulusan kita selain yang ada di BPFK yang sebagai pegawai negeri, dia juga ada yang di lab uji kalibrasi swasta. Ya. Kemudian ada yang di distributor alat-alat kedokteran, ada yang di rumah sakit. Nah, masa tunggu lulusan kita itu bahkan kurang dari 2 bulan gitu. Jadi biasanya kita itu di bulan Juni sudah selesai ujian tugas akhir gitu ya. Kemudian kita harus menunggu karena sekarang ini ada exit exam, seluruh nakes itu perguruan tinggi kesehatan itu ada UKOM, uji kompetensi. Itu pengumumannya sekitar bulan Oktober. Nah, dia sudah lulus di bulan Juni, tugas akhirnya sudah selesai. Dia nunggu UKOM dan nunggu wisuda di bulan September itu biasanya sudah terserap. Banyak bekerja ya, Pak? Sudah banyak yang bekerja. Itu bahkan beberapa kemarin dari Universitas Brawijaya itu datang ke kita untuk minta tenaga karena dari 2 lowongan yang dibuka hanya 1 yang mendaftar gitu. Karena masih kekurangan tenaga. Universitas Brawijaya juga membuka lab uji kalibrasi juga karena ternyata kebutuhan untuk kalibrasi peralatan kedokteran yang ada di rumah sakit itu banyak sekali kebutuhannya. Ya. Nah, butuh 2, yang daftar cuma 1 karena tenaganya kurang. Jadi banyak permintaan tenaga elektromedis yang masuk ke kami dan kami juga mohon maaf belum bisa memenuhi karena ya jumlahnya masih terbatas. Gitu. Kalau teknopreneur itu apa, Pak? Jadi kan Bapak sempat bahas teknopreneur tuh. Jadi teknopreneur ini bukan semata-mata kemudian mahasiswa nanti bisa berjualan alat-alat kedokteran. Sebenarnya bukan itu tujuannya teknopreneur ini. Dia bisa melakukan inovasi-inovasi karena alumni kita yang mandiri membuat satu perusahaan sendiri, distributor alat-alat kesehatan ternyata juga banyak. Gitu. Banyak juga gitu. Salah satunya yang kemarin menjadi narasumber kita di acara dengan mahasiswa. Kemudian kami juga mengundang beliau di acara akreditasi institusi program studi diploma 3 di bulan Desember yang lalu. Itu juga salah satu alumni kita yang memang wira swasta ya, membuka perusahaan sendiri dan alhamdulillah sukses. Ada beberapa alumni kita yang memang bekerja mandiri, membuka perusahaan sendiri wira swasta gitu. Saya penasaran nih Pak, penelitian yang ada di teknologi elektromedis itu kan pasti banyak dan bagus. Mungkin Bapak bisa sebutkan salah satu penelitian mahasiswa yang menurut Bapak itu keren banget itu apa? Jadi gini, di samping penelitian mahasiswa, jadi tugas akhir mahasiswa di jurusan teknologi elektromedis, baik itu yang diploma 3 maupun sarjana terapan, tugas akhirnya itu membuat satu alat kedokteran. Bisa dari alat diagnostik, bisa alat terapi, bisa alat life support, bisa bedah anestesi, bisa kimia, bisa alat radiologi, bisa alat kalibrasi, ya, bisa memilih salah satu alat itu dan harus berupa wujud alat, baik diploma 3 maupun sarjana terapan. Hanya saja yang sarjana terapan tentunya analisis terhadap data yang diperoleh dari alat tersebut mungkin pengolahannya dan analisisnya lebih tajam dibandingkan yang mahasiswa diploma 3. Nah, dosen juga banyak penelitian, Mbak. Nah, dosen ini penelitiannya pasti melibatkan mahasiswa, pasti melibatkan mahasiswa. Jadi, penelitiannya dosen itu menggandeng mahasiswa bisa menjadi bagian dari tugas akhir mahasiswa dan itu pendanaannya dibiayai oleh dosen. Iya, jadi mahasiswa-mahasiswa yang terpilih ini yang bisa menjadi tim penelitian dosen tentunya ya mungkin mahasiswa-mahasiswa pastilah mahasiswa-mahasiswa pilihan ya. Pilihan kemudian
alatnya nanti juga menjadi bagian dari penelitian dosen, kemudian bagian itu digunakan untuk tugas akhir mahasiswa dan itu dibiayai. Salah satu alat yang sekarang ini sudah dipasarkan adalah alat Infant Incubator. Itu penelitiannya Prof. Bambang Guru Irianto dan itu juga bertim dengan mahasiswa. Dan ini multi-use dari kurang lebih sekitar 5 tahun. Sudah berjalan kurang lebih 5 tahun ya. Dan ini tiap tahun melibatkan 4 sampai 6 mahasiswa lah dalam satu tim itu, dalam satu tahun, satu angkatan ini. Dan sampai sekarang nanti barusan saya menguji progres mahasiswa dan itu juga masih berlangsung ini proses pengembangan alat Infant Incubator yang dikerjakan oleh Prof. Bambang dan melibatkan mahasiswa. Jadi alat Infant Incubator yang selama ini di situ ada pengaturan suhu untuk ruangan inkubator, kemudian ada kelembapan gitu ya, seperti normalnya Infant Incubator. Ini sama Prof. Bambang dikembangkan, di situ ada pemantauan berat badan, kemudian panjang badan bayi, kemudian di situ ada sinyal ECG juga yang bisa dipantau, ditampilkan di alat Infant Incubatornya. Di samping itu juga bisa dipantau lewat Android. Iya, jadi misalnya ibu si bayinya ada di rumah sakit karena harus ada di dalam ruangan inkubator, ibunya bisa memantau dari Android untuk melihat perkembangan bayinya, berat badannya sudah naik berapa, panjang badannya ada perkembangan atau tidak, kemudian sinyal ECG-nya juga bisa dilihat dari handphone yang ada dipegang oleh si ibu gitu. Itu dikembangkan oleh mahasiswa. Penelitiannya Prof. Bambang dan melibatkan mahasiswa yang mengerjakan mahasiswa, tapi semuanya tentu lewat bimbingan Prof. Bambang Guru. Jadi biayai oleh dosennya ya Pak? Betul. Ya. Kalau itu kan tadi prospek bekerja di Indonesia, bagaimana kalau bekerjanya di luar negeri itu ada nggak Pak mahasiswa kita yang bekerja di luar negeri? Iya. Jadi ada beberapa mahasiswa kita, alumni kita yang memang sudah bekerja di luar negeri. Dulu ada mahasiswa kita yang diploma 3 ya, kemudian melanjutkan. Waktu itu belum ada sarjana terapan, karena sarjana terapan itu baru buka di tahun 2017. Oh, baru ya Pak? Iya, kemudian dia melanjutkan di diploma 4 PENS, kemudian lanjut S2 dan S3-nya di Jepang. Nah ini saat ini sudah bekerja di perusahaan di Singapura, ya. Di Singapura. Kemudian satu alumni kita dari diploma 4 sekarang bekerja di Siemens dan penempatan di Qatar untuk perusahaan alat radiologi Siemens. Ya. Itu yang lain mungkin banyak ya, tapi saya kurang hafal. Sementara yang saya tahu ada 2 gitu. Kalau kita sendiri punya kerjasama nggak sih Pak dengan instansi luar negeri? Kalau kita sementara ini kita kan setiap tahun ada seminar nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh jurusan teknologi elektromedis. Nah, kita menggandeng co-host yang ada di luar negeri seperti dari India, kemudian kemarin ada yang dari Malaysia. Gitu. Ya, untuk menjadi co-host kegiatan seminar internasional. Ya. Kalau tadi Bapak bilang jurusan teknologi elektromedis ini kan ada 2 nih Pak, Poltekkes Jakarta 2 dan Poltekkes Surabaya, dan ada beberapa lain yang swasta ya Pak. Apa yang menjadi keunggulan kita jurusan teknologi elektromedis di Poltekkes Surabaya? Iya, jadi memang secara usia Poltekkes Jakarta 2 ya lebih lama ya dibandingkan kalau kita dari tahun berapa sih Pak? Surabaya. Insya Allah mulai tahun kita ini tahun 95 kalau nggak salah ya. Kalau yang menjadi Poltekkesnya itu 2001 ya. Dan itu
Saya sendiri alumni dari Poltekkes Jakarta II waktu itu. Saya tahun 97. Jadi sudah lama, termasuk yang Prof Bambang itu juga dosen saya di Poltekkes Jakarta II. Jadi saya mahasiswanya Prof Bambang Guru. Kemudian Prof Bambang Guru ditarik menjadi direktur di sini. Kemudian saya ditarik menjadi dosen di Surabaya. Jadi secara usia Poltekkes Jakarta II lebih lama. Keunggulan kita itu di perancangan alat-alat kedokteran. Jadi seluruh mahasiswa diploma 3 dan sarjana terapan untuk tugas akhirnya itu wajib membuat alat gitu. Bahkan mahasiswa yang duduk di semester 2, 3 baik diploma 3 maupun diploma 4, project-projectnya untuk perkuliahannya pun berupa alat-alat kedokteran, bagian dari satu alat kedokteran. Jadi memang untuk tugas akhirnya itu menjadi agak persiapannya butuh persiapan yang lama ya. Sehingga paling tidak 1 tahun sebelumnya mahasiswa itu sudah maju proposal gitu. Sudah maju proposal. Jadi misalnya mahasiswa diploma 3 ya, di kita itu di awal semester 5, hari pertama awal semester 5 setelah pulang dari PKL, mereka kan biasanya dapat ilmu itu di PKL, alat-alat apa saja yang di rumah sakit, sehingga dia sudah punya ide-ide yang akan dia gunakan untuk membuat proposal tugas akhir. Hari pertama masuk di semester 5 setelah pulang PKL itu, kami sudah membuka pendaftaran untuk proposal mahasiswa. Jadi karena memang membuat alat sehingga butuh waktu persiapan lebih Itu lama. setiap mahasiswa membuat satu. Setiap Atau mahasiswa bisa kelompok? saja satu alat dibuat oleh 2 mahasiswa. Jika memang alat itu kompleks ya, alat itu kompleks, kemudian biayanya juga pasti akan mahal ya kalau alatnya kompleks, itu bisa dibuat oleh 2 mahasiswa. Bahkan kalau memang sangat kompleks sekali, sekarang ini ada yang sampai dibuat oleh 4 mahasiswa satu alat. Tentunya porsinya memang sama ya, porsinya sama gitu. Jadi misalnya ada alat yang di situ ada sinyal ECG-nya, kemudian di situ ada sinyal untuk respiration rate-nya, untuk menghitung berapa laju pernapasan, itu bisa satu parameter dibikin oleh satu mahasiswa. Nah kebetulan yang tadi sekarang ini akan maju tugas akhir itu satu alat sampai 4 parameter. Sinyal tubuhnya sampai 4 parameter. Dan itu dibuat oleh 4 mahasiswa. Jadi bisa 1 mahasiswa, 2 atau 4 mahasiswa untuk satu alat. Nah, yang mahasiswa sarjana terapan karena 8 semester, kalau D3 kan 6 semester, yang sarjana terapan itu 8 semester, di awal semester 7 dia juga sudah maju proposal tugas akhir. Jadi memang butuh persiapan lama karena outputnya dari tugas akhir itu adalah alat kesehatan yang sudah terkalibrasi. Bahkan kalau memang alat itu nantinya mengambil data dari binatang atau manusia, itu juga ada. Itu harus mengajukan uji etik juga. Jadi tidak sembarangan. Jadi misalnya dia mengambil data dari sinyal ECG misalnya, itu kan berarti harus menyadap dari tubuh manusia. Atau misalnya narkobanya hewan, itu juga harus mengajukan uji etik dulu. Memastikan bahwa alat yang dia gunakan itu nanti digunakan untuk menyadap narkoba berupa binatang atau manusia itu aman. Biasanya binatang apa Pak yang dipakai mahasiswa itu? Kalau selama ini yang binatang belum ya, biasanya manusia. Tapi kalau di uji etik itu yang binatang dan manusia harus mengajukan uji etik. Yang agak sulit sekarang ya kalau manusia dewasa, misalnya sinyal ECG mungkin gampang. Nah, ada mahasiswa yang membuat tugas akhir itu antropometri ya, untuk deteksi stunting gitu ya. Dengan narkobanya balita. Nah, ini yang agak sulit kalau kita nyari narkoba balita ini. Yeah. Kalau untuk magang sendiri mereka biasanya magang di mana Pak? Nah, ini betul. Ini kan kebetulan saya mulai menjabat sebagai ketua jurusan kan di tahun 2023 Januari ya. Saat itu mahasiswa PKL itu 1 bulan di bulan Januari dan 1 bulan di bulan Juni.
di rumah sakit. 1 bulan di 1 bulan di rumah sakit, nanti di bulan Juni juga di rumah sakit yang berbeda. di rolling gitu. Di rolling, ya. Satu rumah sakit itu mungkin sekitar 4 sampai 5 mahasiswa. Nah, kemudian kami mendapat banyak masukan nih dari instruktur-instruktur di rumah sakit. Kalau PKL hanya 1 bulan itu terlalu singkat dan kompetensinya belum tercapai gitu. Karena biasanya dalam 1 bulan itu 1 minggu awal itu orientasi di lingkungan rumah sakit dulu gitu ya. Nanti minggu kedua baru praktikum, memperbaiki alat, melakukan pemeliharaan, kalibrasi. Minggu ketiga, nah minggu terakhir, minggu keempat ini kan membuat laporan biasanya. Jadi praktis hanya 2 minggu. Nah, mulai tahun 2023 ini kita tambah waktu PKL-nya. Jadi di bulan Januari ini 2 bulan, nanti di bulan Juni juga kami tambah jadi 2 bulan. Jadi total 4 bulan. Januari, Februari, kemudian Juni sampai Agustus PKL. Nah, aturan baru ini, mahasiswa magang itu minimal 20 SKS. 20 SKS itu setara dengan 1 semester 6 bulan. Nah, berarti kalau kita sekarang sudah PKL 4 bulan, kurang 2 bulan. Nah, saat ini kita sudah menjalin kerjasama dengan beberapa lab uji kalibrasi. Kemarin ada PT MTG, kemudian ada beberapa lab uji kalibrasi yang bersedia menampung mahasiswa kita untuk PKL di sana. Bahkan yang PT MTG itu, kalau memang nanti mahasiswanya dinilai cakap, bisa langsung ditarik sebagai pegawai, dan selama magang pun juga dapat uang saku. Misalnya PT MTG ini melakukan kalibrasi di luar pulau gitu ya, karena memang pasarnya banyak. Ini mahasiswa diajak juga. Kemarin kebetulan CEO-nya datang ke jurusan, kita ngobrol-ngobrol. Kalau memang nanti ada kalibrasi yang di luar pulau, mahasiswa yang magang akan dilibatkan. Jadi kalau tambahan waktu 2 bulan PKL ini kan tentunya akan berdampak pada biaya jasa lahan. Kalau di rumah sakit kan harus bayar instruktur, kemudian biaya jasa lahan. Saya kira yang 4 bulan ini sudah tidak masalah karena sudah kita lakukan. Yang 2 bulan tambahan ini kita sudah dapat tempat yang kita tidak perlu bayar, bahkan mahasiswanya yang nanti akan dapat uang saku. Kita juga sudah ada RMC namanya. Di Indonesia itu ada Regional Maintenance Center. Nah, tenaga elektromedis ini kan sekarang hanya ada di rumah sakit, Mbak. Iya. Padahal sekarang puskesmas pun sudah banyak ini alat-alat kedokteran. Dan itu belum terjangkau. Belum terjangkau oleh tenaga elektromedis. Makanya untuk menjembatani itu, Dinas Kesehatan itu membuat RMC, Regional Maintenance Center. 1 kabupaten itu 1 RMC, dan di situ ada 1 koordinator anak elektromedis. Selama ini koordinatornya ada yang anak STM, kan tenaga elektromedis belum banyak. Kemudian ada anak elektromedis. Nah, nantinya RMC ini akan ke puskesmas-puskesmas untuk melakukan perbaikan, pemeliharaan alat yang ada di puskesmas dan kalibrasi. Hanya ada 1 RMC. Nah, tenaganya belum ada anak elektromedik, baru 1 koordinator elektromedik. Nah, kita nanti akan memasukkan mahasiswa magang ini, PKL itu di RMC untuk membantu RMC. Sementara ini yang di wilayah Jawa Timur dulu, nanti kita sudah ngobrol dengan Ketua DPD IKTMI Jawa Timur. Kebetulan beliau tugas sebagai Kepala IPS, Ketua Instalasi Pemeliharaan Alat Rumah Sakit di Rumah Sakit Tulungagung, Mas Habib. Nanti kita akan menempatkan mahasiswa-mahasiswa PKL itu di RMC untuk membantu Provinsi Jawa Timur menangani alat-alat yang ada di puskesmas gitu. Dan ini saya yakin nggak bayar lah, karena kita bantu RMC. Jadi yang 4 malah dapat saku. Insya Allah kalau yang di PT MTG sudah ada itu kesepakatan di MOU-nya sudah tertuang bahwa nantinya akan ada uang saku untuk mahasiswa magang. Dan kalau bagus
langsung akan direkrut sebagai pegawai di RMS. Di PT MTG. Yang RMC ini ya karena itu nantinya kan lowongan formasi PNS ya harusnya ya, atau P3K. Nah sementara ini kita penempatan untuk mahasiswa PKL atau magang dulu. Syukur-syukur kalau nanti memang ada formasi untuk RMC untuk PNS ya akan lebih baik di situ. Gitu Mbak. Kalau tadi kan sudah bahas tentang proses belajar mengajarnya, proses lulusannya. Saya mau tanya tentang beasiswa Pak. Apakah di Tekmed itu juga memberikan mahasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu atau mahasiswa yang berprestasi mungkin? Ada nggak Pak? Ada. Saya kira itu kan sudah kebijakan di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Ada mahasiswa miskin itu ya, KAGIN itu. Kemudian untuk yang KTP Surabaya kan ada dari Pemkot Surabaya juga ada beasiswa gitu. Kemudian di samping itu ya ini yang sudah pasti yang dari Poltekkes. Kemudian yang dari Pemkot juga. Kemudian mahasiswa yang kami ini dosen-dosen yang terlibat dengan penelitian dan mahasiswa tadi yang ikut bertim itu juga kita biayai semua tugas akhirnya. Plus ada juga dosen yang membayarkan UKT untuk mahasiswanya gitu, untuk tim penelitiannya gitu. Saya kira ya bukan beasiswa ya, tapi karena memang bertim dalam penelitian gitu. Menarik. Ya, mungkin Bapak bisa sharing memberikan pesan-pesan untuk teman-teman yang mau bergabung atau tertarik bergabung dengan tertarik menjadi mahasiswa teknologi elektromedis, bisa disampaikan. Ya, teman-teman. Jadi tenaga medis itu bukan hanya perawat, bukan hanya bidan, bukan hanya teknologi laboratorium medis. Jadi ada alat-alat yang harus kita tangani untuk mendukung kerja dari tenaga medis lain. Dan itu sangat vital. Kita butuh tenaga-tenaga untuk itu, untuk melakukan pemeliharaan, untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan kalibrasi, yang tujuannya memastikan bahwa alat-alat yang nanti akan digunakan oleh pasien maupun tenaga medis lain itu aman. Dan itu tugas kita sebagai seorang elektromedis. Jika kalau rekan-rekan ingin bergabung menjadi tenaga medis yang tugasnya menangani alat-alat kedokteran, silahkan bergabung ke jurusan teknologi elektromedis Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan keunggulan di perancangan alat kedokteran dan juga di kalibrasi peralatan elektromedis. Baik. Terima kasih Pak Endro sudah menyempatkan hadir di podcast kita hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan dan melihat podcast kita hari ini. Buat teman-teman jangan lupa untuk follow kita dan nyalakan notifikasinya biar kalian tuh nggak ketinggalan lagi informasi dari kita, karena informasi dari pendaftaran apapun yang tentang Poltekkes Surabaya pasti akan diposting di Instagram kita. Buat teman-teman yang mau sharing, mau tanya-tanya, kalian bisa DM langsung di Instagram kita di @polkes_surabaya. Semoga podcast kita hari ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di episode Cangkruk berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Endro. Sama Mbak Bella. Thank you.